Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Bangun. Kita bangun dari tidur kita. Biasanya kalau bangun tuh nggak boleh buru-buru. Pertama buka mata. Kemudian kita ambil posisi duduk sebentar. Kita mungkin berdoa dulu. Baru bisa berdiri. Bangun butuh proses. Kalau kita langsung lompat, biasanya tubuh kita kaget. Nanti bisa keliang, bisa pusing. Nah, semoga hari ini kita juga pelan-pelan menjalani hari kita dan kita percaya bahwa Tuhan yang tolong kita. Kita pujikan PKJ 282, Tuhan tolonglah bangunkan iman. PKJ 282, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamalah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah hari ini hati kami sujud dan menyembah Tuhan, memancarkan kasih Tuhan. Dan biarlah di pagi hari ini kami pelan-pelan menjalani hidup kami dan bersama-sama mau duduk di hadapan firman Tuhan, mampukan agar kami boleh mengerti, terlebih memahami dan melakukan. Kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita buka 2 Samuel 11 ayat 1-13. 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 Dengarkanlah sabda Tuhan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Setelah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demikian hidup
Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan hari, hanya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Bapak Ibu Saudara, nafsu makan, nafsu marah, dan nafsu seksual adalah tiga hal yang berkaitan. Sekali lagi, nafsu makan, nafsu marah, dan nafsu seksual. Ketiga hal ini walaupun berbeda bidang, ya berarti beda hal. Satu soal kebutuhan perut, satu soal kebutuhan pikiran, dan satu lagi kebutuhan hati. Kebutuhan perut, kebutuhan hati, dan kebutuhan tubuh, alat reproduksi. Nah, tiga-tiganya ini berkaitan. Kenapa? Kalau orang susah mengendalikan nafsu makan, dia pasti sulit mengendalikan nafsu marah, dan juga dia tidak akan mudah mengendalikan nafsu seksual. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang tidak bisa mengendalikan nafsu seksual, pasti tidak bisa mengendalikan nafsu makan dan tidak bisa mengendalikan nafsu marahnya. Karena tiga hal ini saling berkaitan dan kaitannya sama tubuh. Perut, hati, dan alat reproduksi. Ini semuanya berkaitan. Kalau kita lapar, kita bisa marah. Kalau kita bahasa marah, bisa pelampiasannya seksual. Dan ini menjadi satu dosa yang banyak orang jatuh. Tidak peduli mau orang semiskin apa, sekaya apa, mau berpendidikan apa atau tidak berpendidikan sama sekali, mau sejahat apa seperti penjahat ataupun sesuci orang-orang di gereja atau pendeta, romo, biksu, semua orang bisa jatuh di tiga hal ini. Dan ini yang juga membuat Daud jatuh. Tiga raja Israel itu punya dosa masing-masing, dan itu berkaitan dengan apa yang digumulkan. Saul, dia berasal dari keluarga yang mapan, tapi dosanya adalah iri. Dia punya semua, tapi dia iri. Salomo, dia orang yang paling bijak, tapi dia jatuh di dosa ketidaksetiaan. Dan Daud adalah orang yang sangat indah, mengerti keindahan dan membuat keindahan baik musik, perang, maupun penampilannya. Tapi dia juga jatuh pada dosa hawa nafsu. Dia tidak puas dengan keindahan yang dia udah punya. Nah, Bapak Saudara, Daud ini dosa yang paling besar dalam hidup Daud. Dan ini sama seperti besarnya dosa irinya Saul dan dosa ketidaksetiaannya Salomo. Hanya karena dia melihat seorang perempuan mandi, menginginkannya, menidurinya. Bahkan kalau Bapak Ibu baca setelah ini, dia memanipulasi keadaan untuk membunuh si suami dari perempuan tersebut. Karena hawa nafsunya. Padahal dia sudah punya semua. Dia bisa memanggil permaisuri tercantik. Dia bisa memilih perempuan terbaik, bahkan bukan cuma sekerajaan. Dari kerajaan lain pun dia bisa minta. Tapi kenapa? Orang yang sudah bersuami, orang yang mungkin bukan baru pertama kali dia lihat, tetapi dia bisa jatuh di keadaan itu. Nah, Bapak Saudara, Daud ini menunjukkan kepada kita bahwa inilah ketika manusia tidak bisa mengendalikan diri. Dalam diri manusia itu selalu punya sisi liarnya kita. Cuman tiap orang beda-beda. Ada orang yang punya tali kendalinya kuat, besar, karena dia mendisiplinkan diri. Tapi tetap bisa, ada kemungkinan bisa lepas, ada. Sehingga dia harus jaga betul talinya, pengendalian dirinya baik apa enggak. Ada orang yang tidak pakai kendali sama sekali. Hidup sesuka dan semaunya aja. Nggak peduli itu dampak negatifnya ke orang lain. Dan ketika kita tidak punya kendali atas hidup kita, nanti kita akan ada di satu titik menyadari bahwa saya sudah menghancurkan bukan hanya hidup orang lain, tapi hidup saya juga. Sama seperti anjing liar yang tidak diberikan rantai. Dia menggigit dan menghancurkan orang-orang di sekitarnya, bahkan tuannya sendiri. Nah, Bapak Saudara, semoga hari ini kita belajar bisa mengendalikan diri, jangan sampai kayak Daud. Dalam diri kita tuh punya anjing liarnya masing-masing.
Dan itu bisa lari ke tutur kata, pikiran, perbuatan. Dan kalau kita tidak mengendalikan diri kita dengan baik, yang rugi gak cuma orang lain nanti, tapi diri kita dan masa depan kita. Ketika kita nggak bisa mengendalikan cara kita makan, tubuh kita bisa sakit. Ketika kita tidak bisa mengendalikan cara kita marah, relasi kita yang hancur. Dan ketika kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu seksual kita, maka yang hancur adalah kehidupan rohani kita, sesama kita, dan gambar baik kita. Kita akan jadi rusak di hadapan Tuhan. Sehingga mengendalikan 3 hawa nafsu ini harus di sepanjang hari ini, dan minta kekuatan dari Tuhan. Mengendalikan loh. Kita tidak bisa menguasainya langsung, gak bisa. Kita bukan orang hebat, kita bukan para orang kudus, bukan bapak-bapak gereja dulu. Kita orang yang punya banyak kelemahan. Tapi bukan berarti jadi alasan untuk jatuh. Kita bisa minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan tolong, ketika itu muncul di kepala kita, kita katakan, Tuhan tolong, aku tidak mau ketika lagi puasa, kita tidak mau makan. Aku tidak mau marah ketika harus menahan diri. Aku juga tidak mau jatuh dalam pikiran-pikiran yang buruk, mesum, ataupun tindakan-tindakan yang tidak baik. Minta kekuatan dari Tuhan. Minta, pasti Tuhan akan berikan. Dan ketika kita bisa mengendalikan diri, ada banyak hal yang bisa kita raih. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, ada banyak hal yang kita hancurkan. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini belajar lagi pengendalian diri. Dan di masa puasa pantang prapaskah ini, kami berkali-kali jatuh Tuhan soal mengendalikan diri. Bukan cuma makan, bukan cuma marah, bukan cuma hawa nafsu. Banyak yang kami jatuh. Tapi kami mau belajar. Kejatuhan itu kami harus perbaiki. Harus kami minta pertobatan dari Tuhan, agar kami bisa kuat dan mampu mengendalikan. Mampukan kami menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan diri, supaya ada banyak hal baik yang bisa kami raih. Dan kami bisa menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan itu kadang-kadang tidak kami miliki karena kami tidak punya pengendalian diri. Kami terlalu punya banyak keinginan, dan ketika keinginan tidak tercapai, kami menjadi orang yang jahat. Mampukan kami mengendalikan keinginan, bahkan menekan atau memilih untuk merelakan keinginan itu. Kami serahkan ya Tuhan hidup kami, hanya dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.